Nggak ada. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Hari ini namanya. Belajar ya. Coba kamu mau depan. Ini yang ini. Mau. Mau main oke. 1, 2, 3. Baiklah, tema kita hari ini, kakak ingatkan ya, tema kita yaitu jangan takut, ya, jangan takut. Nanti kalau Pak tanya, harus ingat. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik, bersyukur pada Tuhan kita diberikan kesehatan untuk hadir di rumah ini kembali dengan kegiatan kita yang bertema apa tadi? Jangan takut. Nah, hari ini kita bertemu lagi di gereja ini untuk mengadakan kegiatan yang berjudul dengan jangan takut. Kita diingatkan kembali untuk selalu hadir di setiap situasi kita yang dimana ketika kita merasa takut atau nggak berani pergi sendiri ke gereja ini namanya, siapa tahu kalian ada yang takut untuk pergi mengikuti kegiatan minggu gembira lalu mengajak kawannya karena ketakutan. Itu semuanya ya. Jadi Tuhan memberi kekuatan dan pengharapan agar kita tidak mudah cemas atau putus asa. Kita Tuhan berikan kekuatan untuk tidak takut atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sekarang kalian semua ini buat semua tidak takut. Semoga dalam kegiatan kita hari ini yang akan kita mulai, kita sama-sama belajar untuk tidak takut dalam keadaan apapun, dalam situasi yang datang pada kita. Jadi hari ini kita diajarkan juga untuk selalu kuat dalam iman, tidak hanya juga dalam masa-masa kesulitan kita, tapi juga dalam iman kita sendiri. Kita tidak boleh takut. Kita harus bertumbuh dalam kasih. Dan kita juga bisa merasakan sukacita terjadi ketika kita tidak takut akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kristus juga mau mengajarkan kepada kita untuk kita jangan takut dalam apapun seluruh hal yang kita hadapi. Sebelum kita masuk ke inti tema kita hari ini, kakak minta kalian bangkit berdiri, kita akan berdoa. Nanti berdiri dulu ya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang gembira. Karena Engkau menyertai kami untuk tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah. Terkadang kami merasa khawatir dan cemas, namun kami percaya bersama-Mu kami akan kuat dan berani. Ajarlah kami untuk selalu berharap padamu, percaya bahwa Engkau tidak akan melindungi kami. Setiap waktu kami Engkau berkati. Tuhan, berkatilah selalu kegiatan kami hari ini. Semoga kegiatan kami Engkau berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan ini. Demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang tahu lagu kasih itu? Ada yang tahu? Dan ya, sama-sama. Kasih Yesus bilangnya bangkit dan kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
tema yang akan diberikan oleh kami. Alangkah baiknya nanti kalian berharap tenang untuk mendengarkan penjelasan dari kami dan Injil yang akan dibacakan melalui Injil Lukas. Jadi kakak harap nanti kalian harap mendengarkan dan fokus ya, nggak boleh ada yang coel-coel, nggak boleh ada yang sibuk sendiri, oke? Kakak harap kalian bisa mengerti apa yang kakak terangkan. Jadi jangan ada yang coel-coel ya, ingat. Fokus ya. Oke, kita dengarkan Kak Ani untuk memberikan kita pemahaman hari ini. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Nah, adik-adik, nanti misalnya kakak bilang, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita menurut Santo Lukas. Adik-adik jawabnya di mana? Nah, terus akhirnya nanti kakak bilang, demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik jawab apa? Iya, mendengar kakak ya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi keindahannya, karena dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai pemberian, Yesus berkata, akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Lalu mereka bertanya kepadanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit, samar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, mereka akan menangkapi dan menganiaya kamu. Mereka akan menyerahkan kamu ke rumah-rumah ibadat dan memasukkan kamu ke dalam penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu tetaplah di dalam hatimu, bahwa kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga tidak ada seorang pun dari lawan-lawanmu yang akan dapat menantang dan membantahnya. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, halo, hai. Baik, adik-adik, dalam bacaan kitab suci yang baru saja kita dengar, yaitu Yesus dan murid-muridnya berjalan di dalam bait Allah, rumah Tuhan yang besar dan indah sekali. Pada murid kaum melihat bangunannya yang megah dan batu-batunya yang besar, mereka berkata, Guru, lihat betapa indahnya bait Allah ini.
Tetapi Yesus menjawab dengan tenang, akan datang waktunya. Semua batu itu akan roboh dan tidak ada tersisa. Murid-muridnya menjadi kaget dan takut. Mereka bertanya, kapan semua itu akan terjadi, Guru? Yesus pun menjelaskan bahwa semua itu terjadi ada banyak hal yang menakutkan. Nah, adik-adik, di sini ada yang takut gempa bumi? Takut nggak? Nah, Yesus juga mengajarkan kepada kita itu tidak boleh takut, karena Yesus itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Karena kalau kita takut itu apa ya? Beban kita tuh rasanya jadi tidak mau kemana-mana. Jadi kita diajarkan Tuhan tidak boleh takut ya. Nah, kakak juga nanya nih, ada yang takut pergi sekolah sendiri? Berani semua? Takut? Nah, adik-adik, kita tuh tidak boleh takut ya, karena Tuhan itu dimanapun kita berada, di suatu tempat yang sepi, tapi Dia itu selalu berada di mana kita berada. Nah, adik-adik, kita harus juga percaya kepada Yesus ya, selalu berdoa juga walau kemanapun kita berada dan selalu percaya pada Yesus. Nah, adik-adik, dalam pesan kitab suci Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19 yang dapat kita teladani yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Walaupun banyak hal yang membuat kita khawatir, kita bisa tenang karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Misalnya kita lagi sedih, kita harus berdoa dan memohon kepada Tuhan biar kesedihan kita itu hilang. Nah, yang kedua itu tetap setia dan sabar. Misalnya ada yang mengejek kamu kan, kita tuh harus sabar, tidak boleh marah. Karena Tuhan itu mengajarkan kita selalu baik pada teman-teman walaupun dia itu berbuat salah kepada kita. Ketiga itu berani karena Yesus. Kita tidak boleh takut karena kita selalu berada di pihak Yesus. Gembira dalam Tuhan. Kalau kita gembira, hati pun percaya selalu dipenuhi sukacita, bukan ketakutan. Karena Yesus selalu mendampingi kita dimanapun kita berada. Tadi kan, apa inti bacaan dari Kak Ani tadi? Jangan takut. Jadi kata harap kalian setelah ini jangan takut untuk kemana-mana. Mungkin jangan takut kalau ibu marah, kakak marah, jangan takut. Kita harus merasa berarti orang tua kita itu sayang kepada kita. Karena Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita harap kalian bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari kalian. Sesudah kita mendengarkan apa yang telah Kak Ani berikan tadi, kita bangkit lagi berdiri, kita akan menyanyikan. Sesudah kita mendengarkan inti Injil dari Kak Ani berikan tadi, kita akan berdoa kepada Kak Nita di sana. Baiklah adik-adik, setelah mendengarkan bacaan kitab suci kita pada hari ini, kita lakukan beberapa. Kita menyadari bahwa kita makin lemah. Mari kita bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan oleh Kami Muhammad, yang terkena kematian pada hari ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga,
Kita bagi sendiri. Kita akan menyanyikan lagu Yesus besertaku. Daki daki gunung yang tinggi. Tahu kan? Ayo kata siapa dulu? Oke, kita bagi kita beri jarak agar kita bisa leluasa untuk gerak-gerak. 1, 2, 3. Daki gunung yang tinggi. Turun lomba yang kalah. Ku melintasi padang gurun tidak mempertam. Yesus besertaku karena Engkau ada. Di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki. Kita menyanyikan lagu tadi. Sekarang kita akan menyampaikan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Doa permohonan. Siapa tadi? Telis, terus Dipa, ayo maju. Ya Allah Bapa kami, karena keyakinan akan kebaikan-Mu, kini kami akan menyampaikan dan memanjatkan doa-doa permohonan kami kepada-Mu lewat permohonan ini. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup, imam, diakon, dan semua pelayan gereja. Juruskanlah Roh Kudus-Mu atas mereka agar senantiasa setia dalam mengembangkan umat-Mu dengan kasih dan kebijaksanaan. Berikanlah kekuatan dan keteguhan hati agar mereka mampu menjadi teladan iman dan pembawa damai bagi dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi orang tua. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas orang tua kami yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah mereka kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan. Teguhkanlah mereka dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, dan limpahkanlah berkat-Mu atas segala jerih payah mereka dalam membesarkan dan mendidik kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang Maha Rahim, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, jamah dan sembuhkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berilah penghiburan bagi yang lemah dan semangat bagi yang putus asa, agar mereka tetap percaya akan kasih dan penyertaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi kita yang berkumpul di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah
teguhkanlah iman kami, satukan hati kami dalam semangat persaudaraan, dan tentulah kami akan dapat menjadi saksi-saksimu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan ini membawa berkat dan memperdalam iman kami kepadamu. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa Bapa kami. Berdiri, kita tundukkan kepala, tangan digenggam. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, pada siang hari semuanya. Selamat siang. Jadi setelah mendengarkan sabda Tuhan tadi, mendengarkan firman Tuhan tadi, dan kita mengalami sukacita dalam kebersamaan ini. Nah, mari kita melangkah kembali ke depan, ke dalam kehidupan sehari-hari dengan semangat baru. Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan takut. Nah, jangan takut yang dimaksud ini yaitu sebab aku menyertai kamu. Nah, itu yang dikatakan Yesus. Pesan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap percaya di tengah kesulitan, berani menghadapi tantangan, dan setia menjalankan panggilan hidup masing-masing. Tuhan bagi orang yang gelisah, takut, atau kehilangan harapan. Nah, kita itu diutus oleh Tuhan untuk membawa sukacita dan harapan kepada sesama, untuk menjadi sebuah kasih. Jadi seperti yang telah kakak tadi sampaikan bahwa dalam firman atau sabda yang telah kita dengar pada hari ini, kita diajarkan untuk jangan takut untuk melangkah. Misalkan adik-adik semuanya pasti punya cita-cita nanti ke depannya mau jadi apa gitu. Nah, dari sekarang adik-adik itu jangan pernah takut untuk jadi adik-adik semuanya jangan pernah takut untuk belajar, karena adik-adik sekalian, untuk refleksi kita pada hari ini itu, hidup sering membawa kita pada situasi yang membawa khawatir dan takut gagal, takut ditinggalkan, atau takut menghadapi masa depan. Namun Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, jangan takut. Nah, jangan takut, aku menyertai kamu. Jadi di setiap langkah hidup kita itu, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Jadi dalam keadaan kita susah, sakit, atau berduka, Tuhan Yesus itu selalu ada beserta kita. Jadi kita jangan pernah takut, jangan takut untuk ditinggalkan, karena Tuhan selalu bersama kita. Nah, pesan dari sabda atau firman yang telah kita dengar pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam setiap kesulitan, Tuhan hadir memberikan kekuatan, kesuburan, dan harapan baru. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita, rasa takut akan berubah menjadi keberanian.
keberanian untuk tetap berbuat baik, untuk mengasihi dan untuk melangkah maju walaupun ada tantangan. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menggenggam kita, menuntun langkah kita untuk menuju terang dan sukacita. Hai. Oke, baik semangat. Cuma setelah ini kita akan pulang ke kamar. Kalian tidak usah dengan kegiatan kita hari ini. Jadi mohon bangkit berdiri. Kita akan tunggu dulu ya. Kita akan siap berdoa. Ada silakan. Yesus yang baik, terima kasih atas kegiatan kami hari ini. Kami telah belajar bahwa Engkau selalu bersama kami, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun dalam kami. Tuhan agar selalu berani berbuat baik, percaya pada kasih dan pernyataan setiap hari kegiatan kami merasa takut dan atau sedih. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu memegang tangan kami. Berkatilah kami semua, orang tua, guru, dan teman-teman kami, supaya kami hidup dalam damai dan sukacita bersamamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semangat. Terima kasih ya kepada adik-adik sekalian. Kita akan nyanyi untuk ada yang tahu lagu di sini senang, di sana senang tahu. Kita nyanyi sama-sama. Ada yang akan silakan. Sekarang silakan untuk di depan kita nyanyi sama-sama. Bisa semua kan? Bisa dong, sekarang bisa. Kita beri nyanyi 1, 2, 3 di